Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan salehah? Tetap jaga kesehatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan, kemarin kita sudah membahas Quran surah Al-Kafirun. Sekarang kita lanjutkan materi kali ini, judulnya bersikap toleran dan simpatik. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa, semua tangannya posisi berdoa. Ista'idu, iqra'u doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai. Ya, bersikap toleran dan simpatik seperti pesan dalam Quran surah Al-Kafirun. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial ya nak ya. Tanpa orang lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita harus saling menghormati, saling menghargai untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang tertib. Dalam hidup bermasyarakat nih di Indonesia ini, masyarakatnya sudah sangat majemuk ya nak ya. Tidak satu etnis atau satu suku saja atau satu ras saja, satu agama saja, semua bermacam-macam. Maka dari itu kita harus saling tolong menolong, saling menghargai dan saling menghormati. Betul. Ya, hari ini kita akan membahas toleransi kepada sesama dan bagaimana caranya sih Pak untuk menumbuhkan sikap simpatik. Nah, toleransi kita mulai dari pengertian dulu ya. Pasti Pak toleransi itu? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Jadi misalnya orang lain punya pilihan yang berbeda, nah ya, ada yang agamanya berbeda, keyakinannya berbeda, pilihan pendidikannya berbeda, kita harus bisa saling menghormati. Ada ya suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Ambon. Nah, itu nggak boleh saling ngeledek ya nak ya. Oh Jawa, oh Sunda nggak boleh. Wah Ambon. Itu kalau misalnya suku Ambon benar kita nggak ngeledek. Tapi kalau kita udah pakai umpatan dasar Ambon, wah itu yang nggak boleh. Ya, kalau ketika bersuku apapun kita harus menghormati, kan orang lain punya nama, jangan kita panggil dengan sukunya. Begitu pula dengan agama, oh Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, jangan disebutkan karena orang lain punya nama, punya identitas. Tidak kita sebutkan secara rasial ataupun etnis. Semuanya hidup berdampingan, saling membantu dan bekerja sama. Inilah indahnya Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tapi tetap satu. Nah, perilaku toleran harus dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Ya, kita tidak boleh berlaku zolim kepada penganut agama lain. Apa itu zolim Pak? Zolim itu kebalikan dari adil. Zolim berarti tidak adil kepada orang lain. Meskipun jumlah mereka sedikit atau minoritas. Ya nak ya, yang di surat kandungan Al-Kafirun itu kita harus bersikap toleransi. Dari skup terkecil dari kelas kita sampai skup terbesar dari lingkungan masyarakat kita. Nah, jadi gimana caranya Pak untuk memperlaku toleran ini? Caranya yang pertama saling menghormati dan saling menghargai. Ya, ingat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, untukku agamaku. Jadi ketika orang lain sedang beribadah, kita jangan mengganggu. Setiap pemeluk agama harus saling menjaga keimanan dan keamanan dan kenyamanan dalam beragama. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama dan sukunya. Misalnya kamu lagi ada di pantai, ada orang lain yang mau tenggelam,
Nggak boleh kita tanya, agamamu apa? Kalau agamanya sama baru ditolongin. Enggak, langsung tolongin. Orang lain udah mau kecebur, udah mau meninggal, tidak boleh kita tanya dulu agamanya apa, langsung tanpa memandang agama dan suku kita tolong orang lain. Itu pula korban kecelakaan, ya, korban fakir miskin, itu kita tolong tanpa pandang bulu disebutnya, ya. Memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Ya, sekali lagi Pak Eki ingatkan, Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tapi tetap satu. Ya, setiap pemeluk agama itu sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, terus selanjutnya gimana Pak caranya menumbuhkan simpati? Simpati apa tuh? Rasa peduli, ya, terhadap keadaan orang lain. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang pertama, ketika saudara sakit, kita dapat merasakan penderitaannya hingga kita berusaha menjenguk. Ketika teman menangkan kejuaraan, kita juga memberikan selamat. Ya, kita ikuti contoh kita Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasul sedang melewati sebuah jalan sempit begitu ya, gang gitu ya. Nah, ketika Rasul lewat, ada orang Yahudi itu yang selalu ketika Rasul lewat, Rasul diludahi, dilempari batu, dilempari kotoran unta sampai kena, ya Allah. Tapi suatu kali ketika Rasul lewat, wah ini kok nggak ada orang Yahudi yang biasa ngelemparin saya. Ternyata orang itu sedang sakit. Apa yang Rasul lakukan? Rasul menjenguk, membawa makanan. Wah, sampai orang Yahudi tadi ngerasa, ya Allah, enggak ya Allah ya Yahudi kan. Aduh, ini waduh, ini Rasul Muhammad, saya padahal jahat ke beliau ya. Setiap dia lewat saya lemparin batu, saya ludahin, saya lempar kotoran. Waduh, tapi dia malah datang ngejenguk saya, bawain makanan. Itu air susu, benar ya, air tuba dibalas dengan air susu. Maka saya mau masuk Islam. Wah, luar biasa. Itulah Rasul kita yang luar biasa akhlaknya, yang harus kita teladani. Nah, ketika teman sedang dalam kesulitan, kita membantu kesulitannya, tapi dalam yang baik-baik ya, berlomba dalam kebaikan. Ingat, bukan dalam hal buruk. Misalnya contek menyontek itu bukan membantu kebaikan, bukan. Kemudian di sini temanmu kesulitan dalam ulangan. Nah, ini baru Pak dibahas tadi ya. Itu termasuk membantu dalam hal kebaikan apa keburukan. Ya, ada juga yang pelaku maling, kemudian kamu melindungi maling tersebut. Waduh, itu konflik batin ya, dan kamu harus bisa memilih itu. Nah, ketika kita memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain, apa yang orang lain rasakan kita pahami, kita bisa menimbulkan rasa simpati, rasa peduli, menghilangkan prasangka buruk atau namanya su'uzon. Kebalikannya adalah husnuzon, berbaik sangka. Nah, terakhir, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Itu jadi kita bisa tahu, bisa menumbuhkan rasa simpati. Oh gitu ya. Jangan malah adu nasib. Oh, kamu sih masih mending, kalau saya mah kalau ada yang cerita malah dia, kamu mending, saya. Jangan, dengerin dulu temannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bisa paham, bisa menumbuhkan rasa simpati. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar di bawah atau WA Pak Eki. Allahumma fiq ila alam wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.